Suatu hari, istri Abu Nawas mengeluh karena uang belanja yang diberi suaminya terasa cepat habis. "Wahai Abu Nawas, uang yang kau berikan tiap pekan selalu saja tidak cukup. Harga barang mahal, kebutuhan banyak, dan aku pun sering merasa tergoda membeli hal-hal kecil di pasar," katanya dengan wajah muram. Abu Nawas mengelus janggutnya, lalu tersenyum penuh arti. "Baiklah, jika begitu mulai besok aku yang akan mengatur uang belanja. Kau tinggal lihat caraku." Keesokan harinya, Abu Nawas membawa uang belanja ke pasar. Ia tidak langsung membeli beras atau lauk, melainkan singgah ke warung kain. Ia membeli sepotong kain murah, lalu menuliskan huruf besar-besar di atasnya, "Uang hilang, hati rusak." Kain itu lalu digantungnya di depan rumah. Orang-orang yang lewat menoleh dan tertawa. Tak berhenti di situ, Abu Nawas pergi ke pasar dan berbelanja dengan cara yang berbeda. Ia membeli sedikit beras, sedikit garam, sedikit minyak, dan beberapa potong sayur. Saat pedagang heran kenapa belinya tidak banyak sekalian, Abu Nawas menjawab, "Kalau kubeli banyak, istriku akan merasa lapang, lalu sisanya dipakai membeli barang yang tidak penting. Kalau kubeli pas-pasan, ia akan lebih pandai mengolah apa yang ada." Beberapa orang di pasar berbisik sambil mengangguk, merasa sindiran Abu Nawas itu menusuk. Di rumah, istri Abu Nawas kaget melihat belanjaan yang serba sedikit. "Bagaimana mungkin ini cukup untuk sepekan?" protesnya. Abu Nawas dengan tenang berkata, "Justru karena sedikit, kita akan benar-benar menggunakannya dengan bijak. Kalau banyak, akan ada sisa yang terbuang, atau kita tergoda membeli hal-hal yang tak kita perlukan." Hari-hari berikutnya, istrinya mulai sadar. Ia belajar memasak dengan hemat, mengolah sisa sayur menjadi lauk baru, bahkan menahan diri saat ke pasar agar tidak membeli hal-hal remeh. Ternyata uang belanja yang tadinya cepat habis, kini cukup untuk kebutuhan sepekan penuh, bahkan masih bersisa. Ketika para tetangga datang dan bertanya rahasia Abu Nawas mengatur belanja, ia menjawab sambil tertawa. "Orang yang boros itu seperti ember bocor, berapapun air dituangkan akan habis percuma. Tetapi orang yang hemat itu seperti kendi, sedikit air pun bisa menyegarkan banyak orang." Para tetangga pun pulang dengan wajah merah, karena sadar seringkali mereka membeli barang-barang mahal hanya untuk pamer, sementara kebutuhan utama justru sering terabaikan. Istri Abu Nawas yang biasanya suka mengeluh, kini mulai penasaran dengan cara suaminya. Ia ingin tahu apakah benar cara Abu Nawas bisa terus berhasil. Suatu pagi, Abu Nawas kembali ke pasar. Kali ini ia membawa sebuah keranjang kosong. Di tengah pasar, ia sengaja berhenti di depan pedagang buah yang menjajakan apel merah mengkilap. Istrinya yang ikut serta langsung berbisik, "Abu Nawas, ayo kita beli apel itu. Lihat betapa segarnya." Abu Nawas tersenyum nakal. Ia mengambil sebuah apel, lalu menimbangnya di tangan. "Apel ini manis, tapi apakah kita membutuhkannya?" tanyanya. Istrinya diam. "Kalau kita membelinya hanya karena tampak indah, itu namanya lapar mata. Dan lapar mata lebih berbahaya dari lapar perut." Pedagang buah yang mendengar justru tersenyum pahit, karena ia sendiri sering melihat pembeli menyesal setelah boros membeli buah yang tak dimakan hingga busuk. Mereka melanjutkan perjalanan. Kali ini Abu Nawas berhenti di kios pakaian. Di sana banyak ibu-ibu berebut membeli baju baru. Istrinya hampir ikut tergoda, tapi Abu Nawas berkata, "Baju lamamu masih kuat menutup badanmu, masih pantas dilihat orang, dan masih layak dipakai salat. Mengapa harus membeli lagi hanya karena ingin terlihat baru?" Sambil menunjuk tumpukan baju di keranjang pembeli lain, Abu Nawas menambahkan, "Kalau orang membeli baju bukan karena kebutuhan, maka yang dipakainya adalah gengsi, bukan kain." Istri Abu Nawas hanya menunduk, merasa kata-kata itu seperti petir yang menyambar pikirannya. Ketika sampai di rumah, Abu Nawas mulai menerapkan aturan baru. Setiap kali istrinya ingin membeli sesuatu, ia harus menjawab pertanyaan ini terlebih dahulu. 1. Apakah barang itu benar-benar dibutuhkan? 2. Apakah barang itu akan berguna untuk jangka panjang?
3. Apakah membeli barang itu akan membuat kita lupa kepada yang lebih penting, seperti sedekah atau menabung? Jika satu saja jawabannya, tidak, maka barang itu tidak boleh dibeli. Hari-hari pun berlalu. Anehnya, kehidupan mereka justru semakin tenang. Meski belanja sederhana, rumah mereka terasa cukup. Abu Nawas bahkan mulai bisa menyisihkan sedikit uang untuk membantu tetangga yang kesulitan. Suatu sore, tetangga mereka yang kaya raya datang dengan wajah kusut. "Wahai Abu Nawas, aku punya harta berlimpah, tapi selalu merasa kekurangan. Hutang menumpuk, uang cepat habis, dan aku selalu ingin membeli barang baru. Mengapa hidupku tidak pernah cukup?" Abu Nawas menatapnya sambil tersenyum. "Karena kau mengira uang adalah raja yang harus dilayani. Padahal uang hanyalah hamba yang harus diperintah. Kalau kau tidak mengendalikannya, maka kau yang akan jadi hambanya." Lalu Abu Nawas mengambil sepotong roti dan membaginya dua. "Lihatlah, setengah untuk dimakan hari ini, setengah lagi untuk esok. Dengan cara ini, meski sedikit, kita tetap bisa bertahan. Tetapi jika hari ini kau habiskan semua, esok kau pasti kelaparan." Tetangga kaya itu tertunduk malu, lalu pulang dengan membawa pelajaran besar. Sejak hari itu, kabar pun menyebar bahwa Abu Nawas punya cara unik dalam mengatur uang belanja. Banyak orang datang meminta nasihat, dari pedagang kecil sampai pejabat istana. Dan Abu Nawas selalu menjawab dengan kalimat sederhana. Orang yang bijak bukanlah orang yang banyak uangnya, tapi orang yang bisa membuat uang sekecil apapun tetap cukup. Karena boros itu bukan soal besar kecilnya harta, melainkan besar kecilnya hawa nafsu. Raja Harun al-Rasyid mendengar kabar bahwa Abu Nawas punya cara unik dalam mengatur uang belanja. Seorang pejabat istana datang melapor, "Wahai Baginda, rakyat sekarang banyak membicarakan kecerdikan Abu Nawas. Katanya ia mampu membuat uang yang sedikit menjadi cukup. Bahkan orang-orang yang biasanya boros kini mulai meniru caranya." Raja yang bijak tapi selalu ingin menguji kecerdikan Abu Nawas tersenyum penuh rasa penasaran. "Baiklah, panggil Abu Nawas ke istana. Aku ingin tahu sendiri apakah benar ia bisa membuat uang sedikit terasa berlimpah." Maka Abu Nawas pun dipanggil menghadap. "Wahai Abu Nawas," kata raja, "aku akan mengujimu. Inilah sekantung uang emas, hanya berisi 5 keping. Gunakanlah uang ini untuk membeli kebutuhan rumah tangga selama 1 pekan. Namun, jika kau gagal, maka hukumannya berat. Tapi bila kau berhasil, aku akan memberimu hadiah besar." Abu Nawas menerima tantangan itu tanpa ragu. "Baik, Baginda. Tapi izinkan hamba menggunakan cara hamba sendiri, bukan sekadar berbelanja di pasar." Raja mengangguk, meski dalam hatinya ia heran, bagaimana mungkin 5 keping emas cukup untuk kebutuhan sekeluarga. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar bukan untuk membeli banyak bahan makanan. Ia membeli sedikit beras, sepotong ikan asin, garam, dan beberapa sayur. Uang masih tersisa. Lalu ia pergi ke masjid dan menyumbangkan 1 keping emas untuk fakir miskin. Orang-orang terkejut. "Abu Nawas, bukankah uang itu untuk belanja kebutuhanmu? Mengapa kau sedekahkan?" Abu Nawas tersenyum. "Sedekah adalah cara terbaik membuat uang bertambah. Bukan bertambah jumlahnya, tapi bertambah berkahnya." Hari kedua, Abu Nawas membawa 1 keping emas ke tukang kayu. Ia memesan wadah sederhana untuk menyimpan makanan agar tahan lama. Dengan begitu, sayur dan lauk yang sedikit bisa bertahan lebih lama, tidak cepat busuk. Hari ketiga, Abu Nawas membeli bibit sayur murah. Ia dan istrinya menanamnya di halaman kecil rumah mereka. "Daripada tiap hari membeli di pasar, lebih baik kita belajar menanam sendiri. Uang bisa dipakai untuk hal lain," ujarnya. Hari keempat, Abu Nawas menggunakan 1 keping emas untuk membeli buku tua berisi kumpulan resep hemat dan obat-obatan sederhana. "Dengan ilmu, kita bisa hemat biaya. Ilmu itu lebih mahal dari emas," katanya. Hari kelima, Abu Nawas sengaja mengundang beberapa tetangga untuk makan bersama.
Mereka semua membawa sedikit makanan dari rumah masing-masing. Dengan begitu, jamuan terasa mewah, meski Abu Nawas hanya menyiapkan setengah dari apa yang biasanya. Hari ke-6, ia menyimpan 1 keping emas terakhir tanpa disentuh. Ini sebagai tabungan. Barang siapa tidak menyisakan sedikit untuk esok, maka ia sama saja menggali lubang sendiri, katanya pada istrinya. Hari ke-7, Abu Nawas kembali menghadap Raja Harun al-Rashid. Raja bertanya, bagaimana, apakah 5 keping emas itu cukup untuk sepekan? Dengan tenang Abu Nawas menjawab, bukan hanya cukup, Baginda. 1 keping sudah menjadi pahala sedekah, 1 keping lagi menjadi investasi ilmu, 1 keping menjadi tabungan masa depan, 1 keping lagi menjadi manfaat bagi rumah, dan hanya 1 keping yang benar-benar dipakai untuk makan. Tetapi berkat berkah dan kebersamaan, kami sekeluarga tidak merasa kekurangan sedikit pun. Raja tertegun. Para menteri berbisik kagum. Luar biasa engkau, Abu Nawas. Engkau mengajariku sesuatu yang bahkan para penasihatku belum tentu mengerti. Uang yang banyak bisa habis tanpa manfaat, tetapi uang yang sedikit bisa menjadi luas bila diatur dengan akal dan hati. Raja pun memberikan hadiah 10 kali lipat dari jumlah semula, seraya memerintahkan para pejabat istana untuk mencontoh cara Abu Nawas mengelola harta. Dan sejak hari itu, kisah Abu Nawas dalam mengatur uang belanja bukan hanya menjadi bahan tertawaan di pasar, tapi juga menjadi pelajaran berharga bagi seluruh rakyat Baghdad bahwa boros adalah penyakit hati, sedangkan hemat adalah kecerdikan yang membawa berkah. Para pejabat istana yang sejak lama iri dengan Abu Nawas merasa tak terima ketika Raja Harun al-Rashid begitu memujinya. Mereka berbisik-bisik di ruang pertemuan, mencari cara untuk menyaingi si cerdik itu. Kalau hanya mengatur 5 keping emas, aku juga bisa, kata seorang wazir dengan pongah. Benar, bahkan aku bisa membuat uang itu berkembang jadi 2 kali lipat dalam sepekan, sahut pejabat lain. Mereka pun sepakat untuk membuktikan diri di hadapan raja. Keesokan harinya, wazir pertama membawa 5 keping emas ke pasar. Alih-alih berbelanja secukupnya, ia langsung membeli daging kambing yang mahal dan makanan manis untuk pesta kecil di rumahnya. Malam itu ia menjamu para kerabat agar terlihat dermawan. Orang-orang memang memuji, tetapi keesokan harinya uangnya sudah habis. Loh, bagaimana ini? Keluh istrinya, kita sudah tidak punya simpanan, sementara masih banyak hari tersisa. Wazir itu gelisah, tapi gengsinya terlalu besar untuk mengakui kegagalan. Pejabat kedua mencoba lebih licik. Ia menukar 5 keping emas itu dengan barang dagangan untuk dijual kembali. Namun karena serakah, ia ingin untung besar, sehingga menaikkan harga terlalu tinggi. Pembeli pun enggan membeli dagangannya. Akhirnya barang menumpuk, uang tidak kembali, dan ia justru rugi. Saat orang-orang bertanya mengapa tidak menurunkan harga, ia menjawab dengan kesombongan. Aku pejabat istana, mana mungkin aku menjual dengan harga murah. Kebanggaan palsu itu membuatnya semakin sengsara. Pejabat ketiga lain lagi, ia ingin meniru Abu Nawas dengan cara bersedekah, tapi hatinya penuh perhitungan. 1 keping ia sumbangkan, tapi ia berkeliling sambil berteriak, lihatlah, aku bersedekah demi rakyat. Catat baik-baik kebaikanku ini. Alih-alih mendapatkan berkah, orang-orang justru menertawakan karena sedekahnya dipamerkan. Bahkan fakir miskin pun berbisik, kalau sedekahnya saja diumumkan keras-keras, itu bukan lagi amal, melainkan dagangan untuk mencari nama. Tibalah saat mereka harus melapor ke raja. Wazir pertama berkata dengan wajah pucat, uang hamba habis, Baginda, karena terlalu cepat mengundang orang makan-makan. Pejabat kedua mengakui, hamba ingin berdagang, tapi karena tamak, hamba justru rugi. Pejabat ketiga menunduk malu, hamba ingin bersedekah, tetapi yang hamba dapatkan hanyalah cemoohan orang. Raja Harun al-Rashid terdiam sejenak, lalu menoleh kepada Abu Nawas yang duduk santai di sudut ruangan. Abu Nawas, ujar raja, ternyata benar. Orang yang hatinya dipenuhi tamak dan gengsi, seberapapun uang di tangannya akan habis percuma.
Tetapi engkau mampu menunjukkan bahwa uang sedikit pun bisa cukup karena engkau menggunakannya dengan hati yang ikhlas. Abu Nawas tersenyum, lalu berkata dengan kalimat yang membuat seluruh istana terdiam. Baginda, sesungguhnya uang itu seperti air. Bila dituangkan ke tanah kering yang serakah, ia lenyap tanpa bekas. Tetapi bila dituang ke tanah subur yang penuh kesyukuran, ia akan menumbuhkan pohon kebaikan. Para pejabat ini ingin meniru tindakanku, tapi lupa meniru hatiku. Raja mengangguk kagum, sementara para pejabat hanya bisa menundukkan kepala, malu karena keserakahan mereka terbongkar di hadapan semua orang. Sejak hari itu, rakyat Baghdad semakin mencintai Abu Nawas. Mereka tahu, bukan kepandaian mengatur angka yang membuatnya berhasil, melainkan kecerdikan menundukkan nafsu dan menjadikan hati sebagai pengendali. Dan Abu Nawas pun kembali ke rumahnya dengan senyum lebar, sementara orang-orang istana masih sibuk menyesali kebodohan mereka sendiri. Suatu hari, istri Abu Nawas mengeluh karena uang belanja yang diberi suaminya terasa cepat habis. "Wahai Abu Nawas, uang yang kau berikan tiap pekan selalu saja tidak cukup. Harga barang mahal, kebutuhan banyak, dan aku pun sering merasa tergoda membeli hal-hal kecil di pasar," katanya dengan wajah muram. Abu Nawas mengelus janggutnya, lalu tersenyum penuh arti. "Baiklah, jika begitu mulai besok aku yang akan mengatur uang belanja. Kau tinggal lihat caraku." Keesokan harinya, Abu Nawas membawa uang belanja ke pasar. Ia tidak langsung membeli beras atau lauk, melainkan singgah ke warung kain. Ia membeli sepotong kain murah, lalu menuliskan huruf besar-besar di atasnya, "Uang hilang, hati rusak." Kain itu lalu digantungnya di depan rumah. Orang-orang yang lewat menoleh dan tertawa. Tak berhenti di situ, Abu Nawas pergi ke pasar dan berbelanja dengan cara yang berbeda. Ia membeli sedikit beras, sedikit garam, sedikit minyak, dan beberapa potong sayur. Saat pedagang heran kenapa belinya tidak banyak sekalian, Abu Nawas menjawab, "Kalau ku beli banyak, istriku akan merasa lapang, lalu sisanya dipakai membeli barang yang tidak penting. Kalau ku beli pas-pasan, ia akan lebih pandai mengolah apa yang ada." Beberapa orang di pasar berbisik sambil mengangguk, merasa sindiran Abu Nawas itu menusuk. Di rumah, istri Abu Nawas kaget melihat belanjaan yang serba sedikit. "Bagaimana mungkin ini cukup untuk sepekan?" protesnya. Abu Nawas dengan tenang berkata, "Justru karena sedikit, kita akan benar-benar menggunakannya dengan bijak. Kalau banyak, akan ada sisa yang terbuang, atau kita tergoda membeli hal-hal yang tak kita perlukan." Hari-hari berikutnya, istrinya mulai sadar. Ia belajar memasak dengan hemat, mengolah sisa sayur menjadi lauk baru, bahkan menahan diri saat ke pasar agar tidak membeli hal-hal remeh. Ternyata uang belanja yang tadinya cepat habis, kini cukup untuk kebutuhan sepekan penuh, bahkan masih bersisa. Ketika para tetangga datang dan bertanya rahasia Abu Nawas mengatur belanja, ia menjawab sambil tertawa. "Orang yang boros itu seperti ember bocor, berapapun air dituangkan akan habis percuma. Tetapi orang yang hemat itu seperti kendi, sedikit air pun bisa menyegarkan banyak orang." Para tetangga pun pulang dengan wajah merah, karena sadar seringkali mereka membeli barang-barang mahal hanya untuk pamer, sementara kebutuhan utama justru sering terabaikan. Istri Abu Nawas yang biasanya suka mengeluh, kini mulai penasaran dengan cara suaminya. Ia ingin tahu apakah benar cara Abu Nawas bisa terus berhasil. Suatu pagi, Abu Nawas kembali ke pasar. Kali ini ia membawa sebuah keranjang kosong. Di tengah pasar, ia sengaja berhenti di depan pedagang buah yang menjajakan apel merah mengkilap. Istrinya yang ikut serta langsung berbisik, "Abu Nawas, ayo kita beli apel itu. Lihat betapa segarnya." Abu Nawas tersenyum nakal. Ia mengambil sebuah apel, lalu menimbangnya di tangan. "Apel ini manis, tapi apakah kita membutuhkannya?" tanyanya. Istrinya diam. "Kalau kita membelinya hanya karena tampak indah, itu namanya lapar mata. Dan lapar mata lebih berbahaya dari lapar perut." Pedagang buah yang mendengar justru tersenyum pahit,
karena ia sendiri sering melihat pembeli menyesal setelah boros membeli buah yang tak dimakan hingga busuk. Mereka melanjutkan perjalanan. Kali ini Abu Nawas berhenti di kios pakaian. Di sana banyak ibu-ibu berebut membeli baju baru. Istrinya hampir ikut tergoda, tapi Abu Nawas berkata, "Baju lamamu masih kuat menutup badanmu, masih pantas dilihat orang, dan masih layak dipakai salat. Mengapa harus membeli lagi hanya karena ingin terlihat baru?" Sambil menunjuk tumpukan baju di keranjang pembeli lain, Abu Nawas menambahkan, "Kalau orang membeli baju bukan karena kebutuhan, maka yang dipakainya adalah gengsi, bukan kain." Istri Abu Nawas hanya menunduk, merasa kata-kata itu seperti petir yang menyambar pikirannya. Ketika sampai di rumah, Abu Nawas mulai menerapkan aturan baru. Setiap kali istrinya ingin membeli sesuatu, ia harus menjawab pertanyaan ini terlebih dahulu. 1. Apakah barang itu benar-benar dibutuhkan? 2. Apakah barang itu akan berguna untuk jangka panjang? 3. Apakah membeli barang itu akan membuat kita lupa kepada yang lebih penting, seperti sedekah atau menabung? Jika satu saja jawabannya, tidak, maka barang itu tidak boleh dibeli. Hari-hari pun berlalu. Anehnya, kehidupan mereka justru semakin tenang. Meski belanja sederhana, rumah mereka terasa cukup. Abu Nawas bahkan mulai bisa menyisihkan sedikit uang untuk membantu tetangga yang kesulitan. Suatu sore, tetangga mereka yang kaya raya datang dengan wajah kusut. "Wahai Abu Nawas, aku punya harta berlimpah, tapi selalu merasa kekurangan. Hutang menumpuk, uang cepat habis, dan aku selalu ingin membeli barang baru. Mengapa hidupku tidak pernah cukup?" Abu Nawas menatapnya sambil tersenyum. "Karena kau mengira uang adalah raja yang harus dilayani. Padahal uang hanyalah hamba yang harus diperintah. Kalau kau tidak mengendalikannya, maka kau yang akan jadi hambanya." Lalu Abu Nawas mengambil sepotong roti dan membaginya dua. "Lihatlah, setengah untuk dimakan hari ini, setengah lagi untuk esok. Dengan cara ini, meski sedikit, kita tetap bisa bertahan. Tetapi jika hari ini kau habiskan semua, esok kau pasti kelaparan." Tetangga kaya itu tertunduk malu, lalu pulang dengan membawa pelajaran besar. Sejak hari itu, kabar pun menyebar bahwa Abu Nawas punya cara unik dalam mengatur uang belanja. Banyak orang datang meminta nasihat, dari pedagang kecil sampai pejabat istana. Dan Abu Nawas selalu menjawab dengan kalimat sederhana. Orang yang bijak bukanlah orang yang banyak uangnya, tapi orang yang bisa membuat uang sekecil apapun tetap cukup. Karena boros itu bukan soal besar kecilnya harta, melainkan besar kecilnya hawa nafsu. Raja Harun al-Rasyid mendengar kabar bahwa Abu Nawas punya cara unik dalam mengatur uang belanja. Seorang pejabat istana datang melapor, "Wahai Baginda, rakyat sekarang banyak membicarakan kecerdikan Abu Nawas. Katanya ia mampu membuat uang yang sedikit menjadi cukup. Bahkan orang-orang yang biasanya boros kini mulai meniru caranya." Raja yang bijak tapi selalu ingin menguji kecerdikan Abu Nawas tersenyum penuh rasa penasaran. "Baiklah, panggil Abu Nawas ke istana. Aku ingin tahu sendiri apakah benar ia bisa membuat uang sedikit terasa berlimpah." Maka Abu Nawas pun dipanggil menghadap. "Wahai Abu Nawas," kata raja, "aku akan mengujimu. Inilah sekantung uang emas, hanya berisi 5 keping. Gunakanlah uang ini untuk membeli kebutuhan rumah tangga selama 1 pekan. Namun, jika kau gagal, maka hukumannya berat. Tapi bila kau berhasil, aku akan memberimu hadiah besar." Abu Nawas menerima tantangan itu tanpa ragu. "Baik, Baginda, tapi izinkan hamba menggunakan cara hamba sendiri, bukan sekadar berbelanja di pasar." Raja mengangguk, meski dalam hatinya ia heran, bagaimana mungkin 5 keping emas cukup untuk kebutuhan sekeluarga. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar bukan untuk membeli banyak bahan makanan. Ia membeli sedikit beras, sepotong ikan asin, garam, dan beberapa sayur. Uang masih tersisa. Lalu ia pergi ke masjid dan menyumbangkan 1 keping emas untuk fakir miskin. Orang-orang terkejut. Abu Nawas,
Bukankah uang itu untuk belanja kebutuhanmu? Mengapa kau sedekahkan? Abu Nawas tersenyum. Sedekah adalah cara terbaik membuat uang bertambah. Bukan bertambah jumlahnya, tapi bertambah berkahnya. Hari kedua, Abu Nawas membawa 1 keping emas ke tukang kayu. Ia memesan wadah sederhana untuk menyimpan makanan agar tahan lama. Dengan begitu, sayur dan lauk yang sedikit bisa bertahan lebih lama, tidak cepat busuk. Hari ketiga, Abu Nawas membeli bibit sayur murah. Ia dan istrinya menanamnya di halaman kecil rumah mereka. Daripada tiap hari membeli di pasar, lebih baik kita belajar menanam sendiri. Uang bisa dipakai untuk hal lain, ujarnya. Hari keempat, Abu Nawas menggunakan 1 keping emas untuk membeli buku tua berisi kumpulan resep hemat dan obat-obatan sederhana. Dengan ilmu, kita bisa hemat biaya. Ilmu itu lebih mahal dari emas, katanya. Hari kelima, Abu Nawas sengaja mengundang beberapa tetangga untuk makan bersama. Mereka semua membawa sedikit makanan dari rumah masing-masing. Dengan begitu, jamuan terasa mewah, meski Abu Nawas hanya menyiapkan setengah dari apa yang biasanya. Hari ke-6, ia menyimpan 1 keping emas terakhir tanpa disentuh. Ini sebagai tabungan. Barang siapa tidak menyisakan sedikit untuk esok, maka ia sama saja menggali lubang sendiri, katanya pada istrinya. Hari ke-7, Abu Nawas kembali menghadap Raja Harun al-Rashid. Raja bertanya, bagaimana, apakah 5 keping emas itu cukup untuk sepekan? Dengan tenang Abu Nawas menjawab, bukan hanya cukup, Baginda. 1 keping sudah menjadi pahala sedekah, 1 keping lagi menjadi investasi ilmu, 1 keping menjadi tabungan masa depan, 1 keping lagi menjadi manfaat bagi rumah, dan hanya 1 keping yang benar-benar dipakai untuk makan. Tetapi berkat berkah dan kebersamaan, kami sekeluarga tidak merasa kekurangan sedikit pun. Raja tertegun. Para menteri berbisik kagum. Luar biasa engkau, Abu Nawas. Engkau mengajariku sesuatu yang bahkan para penasihatku belum tentu mengerti. Uang yang banyak bisa habis tanpa manfaat, tetapi uang yang sedikit bisa menjadi luas bila diatur dengan akal dan hati. Raja pun memberikan hadiah 10 kali lipat dari jumlah semula, seraya memerintahkan para pejabat istana untuk mencontoh cara Abu Nawas mengelola harta. Dan sejak hari itu, kisah Abu Nawas dalam mengatur uang belanja bukan hanya menjadi bahan tertawaan di pasar, tapi juga menjadi pelajaran berharga bagi seluruh rakyat Baghdad, bahwa boros adalah penyakit hati, sedangkan hemat adalah kecerdikan yang membawa berkah. Para pejabat istana yang sejak lama iri dengan Abu Nawas merasa tak terima ketika Raja Harun al-Rashid begitu memujinya. Mereka berbisik-bisik di ruang pertemuan, mencari cara untuk menyaingi si cerdik itu. Kalau hanya mengatur 5 keping emas, aku juga bisa, kata seorang wazir dengan pongah. Benar, bahkan aku bisa membuat uang itu berkembang jadi 2 kali lipat dalam sepekan, sahut pejabat lain. Mereka pun sepakat untuk membuktikan diri di hadapan raja. Keesokan harinya, wazir pertama membawa 5 keping emas ke pasar. Alih-alih berbelanja secukupnya, ia langsung membeli daging kambing yang mahal dan makanan manis untuk pesta kecil di rumahnya. Malam itu ia menjamu para kerabat agar terlihat dermawan. Orang-orang memang memuji, tetapi keesokan harinya uangnya sudah habis. Loh, bagaimana ini? Keluh istrinya, kita sudah tidak punya simpanan, sementara masih banyak hari tersisa. Wazir itu gelisah, tapi gengsinya terlalu besar untuk mengakui kegagalan. Pejabat kedua mencoba lebih licik. Ia menukar 5 keping emas itu dengan barang dagangan untuk dijual kembali. Namun karena serakah, ia ingin untung besar, sehingga menaikkan harga terlalu tinggi. Pembeli pun enggan membeli dagangannya. Akhirnya barang menumpuk, uang tidak kembali, dan ia justru rugi. Saat orang-orang bertanya mengapa tidak menurunkan harga, ia menjawab dengan kesombongan. Aku pejabat istana, mana mungkin aku menjual dengan harga murah. Kebanggaan palsu itu membuatnya semakin sengsara. Pejabat ketiga lain lagi, ia ingin meniru Abu Nawas dengan cara bersedekah, tapi hatinya penuh perhitungan.
1 keping ia sumbangkan, tapi ia berkeliling sambil berteriak, "Lihatlah, aku bersedekah demi rakyat. Catat baik-baik kebaikanku ini." Alih-alih mendapatkan berkah, orang-orang justru menertawakan karena sedekahnya dipamerkan. Bahkan fakir miskin pun berbisik, kalau sedekahnya saja diumumkan keras-keras, itu bukan lagi amal, melainkan dagangan untuk mencari nama. Tibalah saat mereka harus melapor ke raja. Wazir pertama berkata dengan wajah pucat, "Uang hamba habis, Baginda, karena terlalu cepat mengundang orang makan-makan." Pejabat kedua mengakui, "Hamba ingin berdagang, tapi karena tamak, hamba justru rugi." Pejabat ketiga menunduk malu, "Hamba ingin bersedekah, tetapi yang hamba dapatkan hanyalah cemoohan orang." Raja Harun al-Rasyid terdiam sejenak, lalu menoleh kepada Abu Nawas yang duduk santai di sudut ruangan. "Abu Nawas," ujar raja, "ternyata benar. Orang yang hatinya dipenuhi tamak dan gengsi, seberapapun uang di tangannya akan habis percuma. Tetapi engkau mampu menunjukkan bahwa uang sedikit pun bisa cukup karena engkau menggunakannya dengan hati yang ikhlas." Abu Nawas tersenyum, lalu berkata dengan kalimat yang membuat seluruh istana terdiam, "Baginda, sesungguhnya uang itu seperti air. Bila dituangkan ke tanah kering yang serakah, ia lenyap tanpa bekas. Tetapi bila dituang ke tanah subur yang penuh kesyukuran, ia akan menumbuhkan pohon kebaikan." Para pejabat ini ingin meniru tindakanku, tapi lupa meniru hatiku. Raja mengangguk kagum, sementara para pejabat hanya bisa menundukkan kepala, malu karena keserakahan mereka terbongkar di hadapan semua orang. Sejak hari itu, rakyat Baghdad semakin mencintai Abu Nawas. Mereka tahu, bukan kepandaian mengatur angka yang membuatnya berhasil, melainkan kecerdikan menundukkan nafsu dan menjadikan hati sebagai pengendali. Dan Abu Nawas pun kembali ke rumahnya dengan senyum lebar, sementara orang-orang istana masih sibuk menyesali kebodohan mereka sendiri. Suatu hari, istri Abu Nawas mengeluh karena uang belanja yang diberi suaminya terasa cepat habis. "Wahai Abu Nawas, uang yang kau berikan tiap pekan selalu saja tidak cukup. Harga barang mahal, kebutuhan banyak, dan aku pun sering merasa tergoda membeli hal-hal kecil di pasar," katanya dengan wajah muram. Abu Nawas mengelus janggutnya, lalu tersenyum penuh arti. "Baiklah, jika begitu mulai besok aku yang akan mengatur uang belanja. Kau tinggal lihat caraku." Keesokan harinya, Abu Nawas membawa uang belanja ke pasar. Ia tidak langsung membeli beras atau lauk, melainkan singgah ke warung kain. Ia membeli sepotong kain murah, lalu menuliskan huruf besar-besar di atasnya, "Uang hilang, hati rusak." Kain itu lalu digantungnya di depan rumah. Orang-orang yang lewat menoleh dan tertawa. Tak berhenti di situ, Abu Nawas pergi ke pasar dan berbelanja dengan cara yang berbeda. Ia membeli sedikit beras, sedikit garam, sedikit minyak, dan beberapa potong sayur. Saat pedagang heran kenapa belinya tidak banyak sekalian, Abu Nawas menjawab, "Kalau ku beli banyak, istriku akan merasa lapang, lalu sisanya dipakai membeli barang yang tidak penting. Kalau ku beli pas-pasan, ia akan lebih pandai mengolah apa yang ada." Beberapa orang di pasar berbisik sambil mengangguk, merasa sindiran Abu Nawas itu menusuk. Di rumah, istri Abu Nawas kaget melihat belanjaan yang serba sedikit. "Bagaimana mungkin ini cukup untuk sepekan?" protesnya. Abu Nawas dengan tenang berkata, "Justru karena sedikit, kita akan benar-benar menggunakannya dengan bijak. Kalau banyak, akan ada sisa yang terbuang, atau kita tergoda membeli hal-hal yang tak kita perlukan." Hari-hari berikutnya, istrinya mulai sadar. Ia belajar memasak dengan hemat, mengolah sisa sayur menjadi lauk baru, bahkan menahan diri saat ke pasar agar tidak membeli hal-hal remeh. Ternyata uang belanja yang tadinya cepat habis, kini cukup untuk kebutuhan sepekan penuh, bahkan masih bersisa. Ketika para tetangga datang dan bertanya rahasia Abu Nawas mengatur belanja, ia menjawab sambil tertawa. "Orang yang boros itu seperti ember bocor, berapapun air dituangkan akan habis percuma. Tetapi orang yang hemat itu seperti kendi,
sedikit air pun bisa menyegarkan banyak orang. Para tetangga pun pulang dengan wajah merah, karena sadar seringkali mereka membeli barang-barang mahal hanya untuk pamer, sementara kebutuhan utama justru sering terabaikan. Istri Abu Nawas yang biasanya suka mengeluh, kini mulai penasaran dengan cara suaminya. Ia ingin tahu apakah benar cara Abu Nawas bisa terus berhasil. Suatu pagi, Abu Nawas kembali ke pasar. Kali ini ia membawa sebuah keranjang kosong. Di tengah pasar, ia sengaja berhenti di depan pedagang buah yang menjajakan apel merah mengkilap. Istrinya yang ikut serta langsung berbisik, "Abu Nawas, ayo kita beli apel itu. Lihat betapa segarnya." Abu Nawas tersenyum nakal. Ia mengambil sebuah apel, lalu menimbangnya di tangan. "Apel ini manis, tapi apakah kita membutuhkannya?" tanyanya. Istrinya diam. "Kalau kita membelinya hanya karena tampak indah, itu namanya lapar mata. Dan lapar mata lebih berbahaya dari lapar perut." Pedagang buah yang mendengar justru tersenyum pahit, karena ia sendiri sering melihat pembeli menyesal setelah boros membeli buah yang tadi makan hingga busuk. Mereka melanjutkan perjalanan. Kali ini Abu Nawas berhenti di kios pakaian. Di sana banyak ibu-ibu berebut membeli baju baru. Istrinya hampir ikut tergoda, tapi Abu Nawas berkata, "Baju lamamu masih kuat menutup badanmu, masih pantas dilihat orang, dan masih layak dipakai salat. Mengapa harus membeli lagi hanya karena ingin terlihat baru?" Sambil menunjuk tumpukan baju di keranjang pembeli lain, Abu Nawas menambahkan, "Kalau orang membeli baju bukan karena kebutuhan, maka yang dipakainya adalah gengsi, bukan kain." Istri Abu Nawas hanya menunduk, merasa kata-kata itu seperti petir yang menyambar pikirannya. Ketika sampai di rumah, Abu Nawas mulai menerapkan aturan baru. Setiap kali istrinya ingin membeli sesuatu, ia harus menjawab pertanyaan ini terlebih dahulu. 1. Apakah barang itu benar-benar dibutuhkan? 2. Apakah barang itu akan berguna untuk jangka panjang? 3. Apakah membeli barang itu akan membuat kita lupa kepada yang lebih penting, seperti sedekah atau menabung? Jika satu saja jawabannya, tidak, maka barang itu tidak boleh dibeli. Hari-hari pun berlalu. Anehnya, kehidupan mereka justru semakin tenang. Meski belanja sederhana, rumah mereka terasa cukup. Abu Nawas bahkan mulai bisa menyisihkan sedikit uang untuk membantu tetangga yang kesulitan. Suatu sore, tetangga mereka yang kaya raya datang dengan wajah kusut. "Wahai Abu Nawas, aku punya harta berlimpah, tapi selalu merasa kekurangan. Hutang menumpuk, uang cepat habis, dan aku selalu ingin membeli barang baru. Mengapa hidupku tidak pernah cukup?" Abu Nawas menatapnya sambil tersenyum. "Karena kau mengira uang adalah raja yang harus dilayani. Padahal uang hanyalah hamba yang harus diperintah. Kalau kau tidak mengendalikannya, maka kau yang akan jadi hambanya." Lalu Abu Nawas mengambil sepotong roti dan membaginya dua. "Lihatlah, setengah untuk dimakan hari ini, setengah lagi untuk esok. Dengan cara ini, meski sedikit, kita tetap bisa bertahan. Tetapi jika hari ini kau habiskan semua, esok kau pasti kelaparan." Tetangga kaya itu tertunduk malu, lalu pulang dengan membawa pelajaran besar. Sejak hari itu, kabar pun menyebar bahwa Abu Nawas punya cara unik dalam mengatur uang belanja. Banyak orang datang meminta nasihat, dari pedagang kecil sampai pejabat istana. Dan Abu Nawas selalu menjawab dengan kalimat sederhana. Orang yang bijak bukanlah orang yang banyak uangnya, tapi orang yang bisa membuat uang sekecil apapun tetap cukup. Karena boros itu bukan soal besar kecilnya harta, melainkan besar kecilnya hawa nafsu. Raja Harun al-Rasyid mendengar kabar bahwa Abu Nawas punya cara unik dalam mengatur uang belanja. Seorang pejabat istana datang melapor, "Wahai Baginda, rakyat sekarang banyak membicarakan kecerdikan Abu Nawas. Katanya ia mampu membuat uang yang sedikit menjadi cukup. Bahkan orang-orang yang biasanya boros kini mulai meniru caranya." Raja yang bijak tapi selalu ingin menguji kecerdikan Abu Nawas tersenyum penuh rasa penasaran. "Baiklah, panggil Abu Nawas ke istana."
Aku ingin tahu sendiri apakah benar ia bisa membuat uang sedikit terasa berlimpah. Maka Abu Nawas pun dipanggil menghadap. Wahai Abu Nawas, kata raja, aku akan mengujimu. Inilah sekantung uang emas, hanya berisi 5 keping. Gunakanlah uang ini untuk membeli kebutuhan rumah tangga selama 1 pekan. Namun, jika kau gagal, maka hukumannya berat. Tapi bila kau berhasil, aku akan memberimu hadiah besar. Abu Nawas menerima tantangan itu tanpa ragu. Baik, Baginda, tapi izinkan hamba menggunakan cara hamba sendiri, bukan sekadar berbelanja di pasar. Raja mengangguk, meski dalam hatinya ia heran, bagaimana mungkin 5 keping emas cukup untuk kebutuhan sekeluarga. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar bukan untuk membeli banyak bahan makanan. Ia membeli sedikit beras, sepotong ikan asin, garam, dan beberapa sayur. Uang masih tersisa. Lalu ia pergi ke masjid dan menyumbangkan 1 keping emas untuk fakir miskin. Orang-orang terkejut. Abu Nawas, bukankah uang itu untuk belanja kebutuhanmu? Mengapa kau sedekahkan? Abu Nawas tersenyum. Sedekah adalah cara terbaik membuat uang bertambah. Bukan bertambah jumlahnya, tapi bertambah berkahnya. Hari kedua, Abu Nawas membawa 1 keping emas ke tukang kayu. Ia memesan wadah sederhana untuk menyimpan makanan agar tahan lama. Dengan begitu, sayur dan lauk yang sedikit bisa bertahan lebih lama, tidak cepat busuk. Hari ketiga, Abu Nawas membeli bibit sayur murah. Ia dan istrinya menanamnya di halaman kecil rumah mereka. Daripada tiap hari membeli di pasar, lebih baik kita belajar menanam sendiri. Uang bisa dipakai untuk hal lain, ujarnya. Hari keempat, Abu Nawas menggunakan 1 keping emas untuk membeli buku tua berisi kumpulan resep hemat dan obat-obatan sederhana. Dengan ilmu, kita bisa hemat biaya. Ilmu itu lebih mahal dari emas, katanya. Hari kelima, Abu Nawas sengaja mengundang beberapa tetangga untuk makan bersama. Mereka semua membawa sedikit makanan dari rumah masing-masing. Dengan begitu, jamuan terasa mewah, meski Abu Nawas hanya menyiapkan setengah dari apa yang biasanya. Hari ke-6, ia menyimpan 1 keping emas terakhir tanpa disentuh. Ini sebagai tabungan. Barang siapa tidak menyisakan sedikit untuk esok, maka ia sama saja menggali lubang sendiri, katanya pada istrinya. Hari ke-7, Abu Nawas kembali menghadap Raja Harun al-Rashid. Raja bertanya, bagaimana? Apakah 5 keping emas itu cukup untuk sepekan? Dengan tenang Abu Nawas menjawab, bukan hanya cukup, Baginda. 1 keping sudah menjadi pahala sedekah, 1 keping lagi menjadi investasi ilmu, 1 keping menjadi tabungan masa depan, 1 keping lagi menjadi manfaat bagi rumah, dan hanya 1 keping yang benar-benar dipakai untuk makan. Tetapi berkat berkah dan kebersamaan, kami sekeluarga tidak merasa kekurangan sedikit pun. Raja tertegun. Para menteri berbisik kagum. Luar biasa engkau, Abu Nawas. Engkau mengajariku sesuatu yang bahkan para penasihatku belum tentu mengerti. Uang yang banyak bisa habis tanpa manfaat, tetapi uang yang sedikit bisa menjadi luas bila diatur dengan akal dan hati. Raja pun memberikan hadiah 10 kali lipat dari jumlah semula, seraya memerintahkan para pejabat istana untuk mencontoh cara Abu Nawas mengelola harta. Dan sejak hari itu, kisah Abu Nawas dalam mengatur uang belanja bukan hanya menjadi bahan tertawaan di pasar, tapi juga menjadi pelajaran berharga bagi seluruh rakyat Baghdad bahwa boros adalah penyakit hati, sedangkan hemat adalah kecerdikan yang membawa berkah. Para pejabat istana yang sejak lama iri dengan Abu Nawas merasa tak terima ketika Raja Harun al-Rashid begitu memujinya. Mereka berbisik-bisik di ruang pertemuan, mencari cara untuk menyaingi si cerdik itu. Kalau hanya mengatur 5 keping emas, aku juga bisa, kata seorang wazir dengan pongah. Benar, bahkan aku bisa membuat uang itu berkembang jadi 2 kali lipat dalam sepekan, sahut pejabat lain. Mereka pun sepakat untuk membuktikan diri di hadapan raja. Keesokan harinya, wazir pertama membawa 5 keping emas ke pasar.
Alih-alih berbelanja secukupnya, ia langsung membeli daging kambing yang mahal dan makanan manis untuk pesta kecil di rumahnya. Malam itu ia menjamu para kerabat agar terlihat dermawan. Orang-orang memang memuji, tetapi keesokan harinya uangnya sudah habis. "Loh, bagaimana ini?" keluh istrinya, "Kita sudah tidak punya simpanan, sementara masih banyak hari tersisa." Wazir itu gelisah, tapi gengsinya terlalu besar untuk mengakui kegagalan. Pejabat kedua mencoba lebih licik. Ia menukar 5 keping emas itu dengan barang dagangan untuk dijual kembali. Namun karena serakah, ia ingin untung besar, sehingga menaikkan harga terlalu tinggi. Pembeli pun enggan membeli dagangannya. Akhirnya barang menumpuk, uang tidak kembali, dan ia justru rugi. Saat orang-orang bertanya mengapa tidak menurunkan harga, ia menjawab dengan kesombongan. "Aku pejabat istana, mana mungkin aku menjual dengan harga murah." Kebanggaan palsu itu membuatnya semakin sengsara. Pejabat ketiga lain lagi. Ia ingin meniru Abu Nawas dengan cara bersedekah, tapi hatinya penuh perhitungan. 1 keping ia sumbangkan, tapi ia berkeliling sambil berteriak, "Lihatlah, aku bersedekah demi rakyat. Catat baik-baik kebaikanku ini." Alih-alih mendapatkan berkah, orang-orang justru menertawakan karena sedekahnya dipamerkan. Bahkan fakir miskin pun berbisik, kalau sedekahnya saja diumumkan keras-keras, itu bukan lagi amal, melainkan dagangan untuk mencari nama. Tibalah saat mereka harus melapor ke raja. Wazir pertama berkata dengan wajah pucat, "Uang hamba habis, Baginda, karena terlalu cepat mengundang orang makan-makan." Pejabat kedua mengakui, "Hamba ingin berdagang, tapi karena tamak, hamba justru rugi." Pejabat ketiga menunduk malu, "Hamba ingin bersedekah, tetapi yang hamba dapatkan hanyalah cemoohan orang." Raja Harun al-Rasyid terdiam sejenak, lalu menoleh kepada Abu Nawas yang duduk santai di sudut ruangan. "Abu Nawas," ujar raja, "ternyata benar. Orang yang hatinya dipenuhi tamak dan gengsi, seberapapun uang di tangannya akan habis percuma. Tetapi engkau mampu menunjukkan bahwa uang sedikit pun bisa cukup karena engkau menggunakannya dengan hati yang ikhlas." Abu Nawas tersenyum, lalu berkata dengan kalimat yang membuat seluruh istana terdiam, "Baginda, sesungguhnya uang itu seperti air. Bila dituangkan ke tanah kering yang serakah, ia lenyap tanpa bekas. Tetapi bila dituang ke tanah subur yang penuh kesyukuran, ia akan menumbuhkan pohon kebaikan." Para pejabat ini ingin meniru tindakanku, tapi lupa meniru hatiku. Raja mengangguk kagum, sementara para pejabat hanya bisa menundukkan kepala, malu karena keserakahan mereka terbongkar di hadapan semua orang. Sejak hari itu, rakyat Baghdad semakin mencintai Abu Nawas. Mereka tahu, bukan kepandaian mengatur angka yang membuatnya berhasil, melainkan kecerdikan menundukkan nafsu dan menjadikan hati sebagai pengendali. Dan Abu Nawas pun kembali ke rumahnya dengan senyum lebar, sementara orang-orang istana masih sibuk menyesali kebodohan mereka sendiri. Suatu hari, istri Abu Nawas mengeluh karena uang belanja yang diberi suaminya terasa cepat habis. "Wahai Abu Nawas, uang yang kau berikan tiap pekan selalu saja tidak cukup. Harga barang mahal, kebutuhan banyak, dan aku pun sering merasa tergoda membeli hal-hal kecil di pasar," katanya dengan wajah muram. Abu Nawas mengelus janggutnya, lalu tersenyum penuh arti. "Baiklah, jika begitu mulai besok aku yang akan mengatur uang belanja. Kau tinggal lihat caraku." Keesokan harinya, Abu Nawas membawa uang belanja ke pasar. Ia tidak langsung membeli beras atau lauk, melainkan singgah ke warung kain. Ia membeli sepotong kain murah, lalu menuliskan huruf besar-besar di atasnya, "Uang hilang, hati rusak." Kain itu lalu digantungnya di depan rumah. Orang-orang yang lewat menoleh dan tertawa. Tak berhenti di situ, Abu Nawas pergi ke pasar dan berbelanja dengan cara yang berbeda. Ia membeli sedikit beras, sedikit garam, sedikit minyak, dan beberapa potong sayur. Saat pedagang heran kenapa belinya tidak banyak sekalian, Abu Nawas menjawab, "Kalau ku beli banyak, istriku akan merasa lapang,
lalu sisanya dipakai membeli barang yang tidak penting. Kalau kau beli pas-pasan, ia akan lebih pandai mengolah apa yang ada. Beberapa orang di pasar berbisik sambil mengangguk, merasa sindiran Abu Nawas itu menusuk. Di rumah, istri Abu Nawas kaget melihat belanjaan yang serba sedikit. Bagaimana mungkin ini cukup untuk sepekan? Protesnya. Abu Nawas dengan tenang berkata, justru karena sedikit, kita akan benar-benar menggunakannya dengan bijak. Kalau banyak, akan ada sisa yang terbuang, atau kita tergoda membeli hal-hal yang tak kita perlukan. Hari-hari berikutnya, istrinya mulai sadar. Ia belajar memasak dengan hemat, mengolah sisa sayur menjadi lauk baru, bahkan menahan diri saat ke pasar agar tidak membeli hal-hal remeh. Ternyata uang belanja yang tadinya cepat habis, kini cukup untuk kebutuhan sepekan penuh, bahkan masih bersisa. Ketika para tetangga datang dan bertanya rahasia Abu Nawas mengatur belanja, ia menjawab sambil tertawa. Orang yang boros itu seperti ember bocor, berapapun air dituangkan akan habis percuma. Tetapi orang yang hemat itu seperti kendi, sedikit air pun bisa menyegarkan banyak orang. Para tetangga pun pulang dengan wajah merah, karena sadar seringkali mereka membeli barang-barang mahal hanya untuk pamer, sementara kebutuhan utama justru sering terabaikan. Istri Abu Nawas yang biasanya suka mengeluh, kini mulai penasaran dengan cara suaminya. Ia ingin tahu apakah benar cara Abu Nawas bisa terus berhasil. Suatu pagi, Abu Nawas kembali ke pasar. Kali ini ia membawa sebuah keranjang kosong. Di tengah pasar, ia sengaja berhenti di depan pedagang buah yang menjajakan apel merah mengkilap. Istrinya yang ikut serta langsung berbisik, Abu Nawas, ayo kita beli apel itu. Lihat betapa segarnya. Abu Nawas tersenyum nakal. Ia mengambil sebuah apel, lalu menimbangnya di tangan. Apel ini manis, tapi apakah kita membutuhkannya? Tanyanya. Istrinya diam. Kalau kita membelinya hanya karena tampak indah, itu namanya lapar mata. Dan lapar mata lebih berbahaya dari lapar perut. Pedagang buah yang mendengar justru tersenyum pahit, karena ia sendiri sering melihat pembeli menyesal setelah boros membeli buah yang tadi makan hingga busuk. Mereka melanjutkan perjalanan. Kali ini Abu Nawas berhenti di kios pakaian. Di sana banyak ibu-ibu berebut membeli baju baru. Istrinya hampir ikut tergoda, tapi Abu Nawas berkata, baju lamamu masih kuat menutup badanmu, masih pantas dilihat orang, dan masih layak dipakai salat. Mengapa harus membeli lagi hanya karena ingin terlihat baru? Sambil menunjuk tumpukan baju di keranjang pembeli lain, Abu Nawas menambahkan, kalau orang membeli baju bukan karena kebutuhan, maka yang dipakainya adalah gengsi, bukan kain. Istri Abu Nawas hanya menunduk, merasa kata-kata itu seperti petir yang menyambar pikirannya. Ketika sampai di rumah, Abu Nawas mulai menerapkan aturan baru. Setiap kali istrinya ingin membeli sesuatu, ia harus menjawab pertanyaan ini terlebih dahulu. 1. Apakah barang itu benar-benar dibutuhkan? 2. Apakah barang itu akan berguna untuk jangka panjang? 3. Apakah membeli barang itu akan membuat kita lupa kepada yang lebih penting, seperti sedekah atau menabung? Jika satu saja jawabannya, tidak, maka barang itu tidak boleh dibeli. Hari-hari pun berlalu. Anehnya, kehidupan mereka justru semakin tenang. Meski belanja sederhana, rumah mereka terasa cukup. Abu Nawas bahkan mulai bisa menyisihkan sedikit uang untuk membantu tetangga yang kesulitan. Suatu sore, tetangga mereka yang kaya raya datang dengan wajah kusut. Wahai Abu Nawas, aku punya harta berlimpah, tapi selalu merasa kekurangan. Hutang menumpuk, uang cepat habis, dan aku selalu ingin membeli barang baru. Mengapa hidupku tidak pernah cukup? Abu Nawas menatapnya sambil tersenyum. Karena kau mengira uang adalah raja yang harus dilayani. Padahal uang hanyalah hamba yang harus diperintah. Kalau kau tidak mengendalikannya, maka kau yang akan jadi hambanya. Lalu Abu Nawas mengambil sepotong roti dan membaginya dua. Lihatlah, setengah untuk dimakan hari ini, setengah lagi untuk esok. Dengan cara ini, meski sedikit, kita tetap bisa bertahan.
Tetapi jika hari ini kau habiskan semua, esok kau pasti kelaparan. Tetangga kaya itu tertunduk malu, lalu pulang dengan membawa pelajaran besar. Sejak hari itu, kabar pun menyebar bahwa Abu Nawas punya cara unik dalam mengatur uang belanja. Banyak orang datang meminta nasihat, dari pedagang kecil sampai pejabat istana. Dan Abu Nawas selalu menjawab dengan kalimat sederhana. Orang yang bijak bukanlah orang yang banyak uangnya, tapi orang yang bisa membuat uang sekecil apapun tetap cukup. Karena boros itu bukan soal besar kecilnya harta, melainkan besar kecilnya hawa nafsu. Raja Harun al-Rasyid mendengar kabar bahwa Abu Nawas punya cara unik dalam mengatur uang belanja. Seorang pejabat istana datang melapor, "Wahai Baginda, rakyat sekarang banyak membicarakan kecerdikan Abu Nawas. Katanya ia mampu membuat uang yang sedikit menjadi cukup. Bahkan orang-orang yang biasanya boros kini mulai meniru caranya." Raja yang bijak tapi selalu ingin menguji kecerdikan Abu Nawas tersenyum penuh rasa penasaran. "Baiklah, panggil Abu Nawas ke istana. Aku ingin tahu sendiri apakah benar ia bisa membuat uang sedikit terasa berlimpah." Maka Abu Nawas pun dipanggil menghadap. "Wahai Abu Nawas," kata raja, "aku akan mengujimu. Inilah sekantung uang emas, hanya berisi 5 keping. Gunakanlah uang ini untuk membeli kebutuhan rumah tangga selama 1 pekan. Namun, jika kau gagal, maka hukumannya berat. Tapi bila kau berhasil, aku akan memberimu hadiah besar." Abu Nawas menerima tantangan itu tanpa ragu. "Baik, Baginda, tapi izinkan hamba menggunakan cara hamba sendiri, bukan sekadar berbelanja di pasar." Raja mengangguk, meski dalam hatinya ia heran, bagaimana mungkin 5 keping emas cukup untuk kebutuhan sekeluarga. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar bukan untuk membeli banyak bahan makanan. Ia membeli sedikit beras, sepotong ikan asin, garam, dan beberapa sayur. Uang masih tersisa. Lalu ia pergi ke masjid dan menyumbangkan 1 keping emas untuk fakir miskin. Orang-orang terkejut. "Abu Nawas, bukankah uang itu untuk belanja kebutuhanmu? Mengapa kau sedekahkan?" Abu Nawas tersenyum. "Sedekah adalah cara terbaik membuat uang bertambah. Bukan bertambah jumlahnya, tapi bertambah berkahnya." Hari kedua, Abu Nawas membawa 1 keping emas ke tukang kayu. Ia memesan wadah sederhana untuk menyimpan makanan agar tahan lama. Dengan begitu, sayur dan lauk yang sedikit bisa bertahan lebih lama, tidak cepat busuk. Hari ketiga, Abu Nawas membeli bibit sayur murah. Ia dan istrinya menanamnya di halaman kecil rumah mereka. "Daripada tiap hari membeli di pasar, lebih baik kita belajar menanam sendiri. Uang bisa dipakai untuk hal lain," ujarnya. Hari keempat, Abu Nawas menggunakan 1 keping emas untuk membeli buku tua berisi kumpulan resep hemat dan obat-obatan sederhana. "Dengan ilmu, kita bisa hemat biaya. Ilmu itu lebih mahal dari emas," katanya. Hari kelima, Abu Nawas sengaja mengundang beberapa tetangga untuk makan bersama. Mereka semua membawa sedikit makanan dari rumah masing-masing. Dengan begitu, jamuan terasa mewah, meski Abu Nawas hanya menyiapkan setengah dari apa yang biasanya. Hari ke-6, ia menyimpan 1 keping emas terakhir tanpa disentuh. Ini sebagai tabungan. Barang siapa tidak menyisakan sedikit untuk esok, maka ia sama saja menggali lubang sendiri, katanya pada istrinya. Hari ke-7, Abu Nawas kembali menghadap Raja Harun al-Rasyid. Raja bertanya, "Bagaimana? Apakah 5 keping emas itu cukup untuk sepekan?" Dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Bukan hanya cukup, Baginda. 1 keping sudah menjadi pahala sedekah, 1 keping lagi menjadi investasi ilmu, 1 keping menjadi tabungan masa depan, 1 keping lagi menjadi manfaat bagi rumah, dan hanya 1 keping yang benar-benar dipakai untuk makan. Tetapi berkat berkah dan kebersamaan, kami sekeluarga tidak merasa kekurangan sedikit pun." Raja tertegun. Para menteri berbisik kagum. "Luar biasa engkau, Abu Nawas. Engkau mengajariku sesuatu yang bahkan para penasihatku belum tentu mengerti. Uang yang banyak bisa habis tanpa manfaat,
tetapi uang yang sedikit bisa menjadi luas bila diatur dengan akal dan hati. Raja pun memberikan hadiah 10 kali lipat dari jumlah semula, seraya memerintahkan para pejabat istana untuk mencontoh cara Abu Nawas mengelola harta. Dan sejak hari itu, kisah Abu Nawas dalam mengatur uang belanja bukan hanya menjadi bahan tertawaan di pasar, tapi juga menjadi pelajaran berharga bagi seluruh rakyat Baghdad bahwa boros adalah penyakit hati, sedangkan hemat adalah kecerdikan yang membawa berkah. Para pejabat istana yang sejak lama iri dengan Abu Nawas merasa tak terima ketika Raja Harun al-Rashid begitu memujinya. Mereka berbisik-bisik di ruang pertemuan, mencari cara untuk menyaingi si cerdik itu. Kalau hanya mengatur 5 keping emas, aku juga bisa, kata seorang wazir dengan pongah. Benar, bahkan aku bisa membuat uang itu berkembang jadi 2 kali lipat dalam sepekan, sahut pejabat lain. Mereka pun sepakat untuk membuktikan diri di hadapan raja. Keesokan harinya, wazir pertama membawa 5 keping emas ke pasar. Alih-alih berbelanja secukupnya, ia langsung membeli daging kambing yang mahal dan makanan manis untuk pesta kecil di rumahnya. Malam itu ia menjamu para kerabat agar terlihat dermawan. Orang-orang memang memuji, tetapi keesokan harinya uangnya sudah habis. Loh, bagaimana ini? Keluh istrinya. Kita sudah tidak punya simpanan, sementara masih banyak hari tersisa. Wazir itu gelisah, tapi gengsinya terlalu besar untuk mengakui kegagalan. Pejabat kedua mencoba lebih licik. Ia menukar 5 keping emas itu dengan barang dagangan untuk dijual kembali. Namun karena serakah, ia ingin untung besar, sehingga menaikkan harga terlalu tinggi. Pembeli pun enggan membeli dagangannya. Akhirnya barang menumpuk, uang tidak kembali, dan ia justru rugi. Saat orang-orang bertanya mengapa tidak menurunkan harga, ia menjawab dengan kesombongan. Aku pejabat istana, mana mungkin aku menjual dengan harga murah. Kebanggaan palsu itu membuatnya semakin sengsara. Pejabat ketiga lain lagi, ia ingin meniru Abu Nawas dengan cara bersedekah, tapi hatinya penuh perhitungan. 1 keping ia sumbangkan, tapi ia berkeliling sambil berteriak, "Lihatlah, aku bersedekah demi rakyat. Catat baik-baik kebaikanku ini." Alih-alih mendapatkan berkah, orang-orang justru menertawakan karena sedekahnya dipamerkan. Bahkan fakir miskin pun berbisik, kalau sedekahnya saja diumumkan keras-keras, itu bukan lagi amal, melainkan dagangan untuk mencari nama. Tibalah saat mereka harus melapor ke raja. Wazir pertama berkata dengan wajah pucat, "Uang hamba habis, Baginda, karena terlalu cepat mengundang orang makan-makan." Pejabat kedua mengakui, "Hamba ingin berdagang, tapi karena tamak, hamba justru rugi." Pejabat ketiga menunduk malu, "Hamba ingin bersedekah, tetapi yang hamba dapatkan hanyalah cemoohan orang." Raja Harun al-Rashid terdiam sejenak, lalu menoleh kepada Abu Nawas yang duduk santai di sudut ruangan. "Abu Nawas," ujar raja, "ternyata benar. Orang yang hatinya dipenuhi tamak dan gengsi, seberapapun uang di tangannya akan habis percuma. Tetapi engkau mampu menunjukkan bahwa uang sedikit pun bisa cukup karena engkau menggunakannya dengan hati yang ikhlas." Abu Nawas tersenyum, lalu berkata dengan kalimat yang membuat seluruh istana terdiam, "Baginda, sesungguhnya uang itu seperti air. Bila dituangkan ke tanah kering yang serakah, ia lenyap tanpa bekas. Tetapi bila dituang ke tanah subur yang penuh kesyukuran, ia akan menumbuhkan pohon kebaikan." Para pejabat ini ingin meniru tindakanku, tapi lupa meniru hatiku. Raja mengangguk kagum, sementara para pejabat hanya bisa menundukkan kepala, malu karena keserakahan mereka terbongkar di hadapan semua orang. Sejak hari itu, rakyat Baghdad semakin mencintai Abu Nawas. Mereka tahu, bukan kepandaian mengatur angka yang membuatnya berhasil, melainkan kecerdikan menundukkan nafsu dan menjadikan hati sebagai pengendali. Dan Abu Nawas pun kembali ke rumahnya dengan senyum lebar, sementara orang-orang istana masih sibuk menyesali kebodohan mereka sendiri.